kalau nggak salah maghrib tuh disuruh ituin apa? Tutup hordeng. Oke. Pas dia tutup, yang ketarik katanya Rambut Jadi panjang. dia tarik gini Yang bukan dia- kain hordeng, Bukan tapi kayak rambut. hordeng, Tapi rambut. tapi katanya rambut panjang hitam kayak rambut kunti. Sakit sakit anak. Anaknya langsung sakit. langsung sakit anaknya. Jadi Raymond posisi jongkok gini, ini motor, gondruwonya di belakang motor, dia udah gini baru kelihatan pingin setinggi apa tuh gondruwo. Langsung minta pulang saat itu juga. Kata dia, ini ada penunggunya di Pohonnya tuh. Jawa ini. Katanya ada penunggunya, kupingnya gede, digambarin lah sama dia kayak gini. Sosoknya gitu. Sosoknya kayak bentuknya kayak anak kecil, tapi kupingnya segede gini, katanya gede nih, kupingnya gede, matanya merah segala macam. Dua katanya di pohon itu. Karena si penunggu ya itu katanya sih sosoknya perempuan kayak kunti Kayak gitu. keneng kan Nadine. Seneng ke Nadine. Jadi Jadi- Nadine tuh udah dianggap anak sama dia. Di ghosting setan, waktu konten ini dibuat, gue baru inget ternyata gue pernah ke rumah kakak gue sendiri, kakak kandung Bang Andri, dan di situ gue banyak mengalami kejadian mistis. Kayaknya nggak seru kalau gue cuma ngobrol sendiri, gue undang langsung ada Bang Andri sama istrinya Teyan. Bang, waktu konten ini udah berjalan beberapa episode, gue baru inget ternyata gue pernah mengalami hal yang di luar kepala, bahkan gak cuma gue. Jadi waktu itu kita sekeluarga sempat berlibur ke rumahnya Bang Andri. Nah, ini Bang Andri sama Teh Hani. Ini pas banget satu tahun di atas gue Bang Andri. Kita 5 bersaudara, Andri, Denny, Wiwit, Kiki, sama Dede. Juga ada 5 kakak juga yang di Bandung, Yunaneng, Yutita, Yuteten, Yutantri, sama Tito. Bang Tito. Nih, ini Bang Andi pas banget di atas gue 1 tahun. Bang, inget nggak waktu lo tinggal di Batu Jajar ya? Iya. Teh ya? Iya. Daerah Batu Batu Jajar. Jajar, iya. Nah di situ banyak banget gue mengalami kejadian-kejadian mistis. Gue pribadi aja yang bisa dibilang gue nggak pernah percaya sama hal seperti itu. Itu pertama kali gue mengalami langsung. Jadi waktu itu gue malam-malam. Jadi sebenarnya nggak cuman gue yang ngalamin. Ini luar biasanya Bang Raymond ngalamin, suami dari adik gue yang Kiki. Bang Raymond ngalamin, gue ngalamin, Papa ngalamin, terus Bapak. Uwa ngalamin. Kalau yang gue alamin, waktu gue nginep di rumah lo nih Bang, ini gue baru ceritain. Jadi gue waktu itu malam-malam kan, Papa udah pernah cerita nih, ini kayaknya rumah ini nggak beres deh. Soalnya Papa tadi waktu di toilet, sampai didorong, udah bukan gangguan suara, bukan gangguan bayangan-bayangan, Papa sampai didorong. Jadi Papa tuh kan orangnya berani banget, kelotokan banget. Papa sampai bilang, udah nggak usah ganggu-ganggu. Papa lagi di toilet, didorong sebelum maju ke depan, terus ngomong sama gue. Nah, gue bilang, enggak kali Pak, perasaan Papa doang. Malamnya gue tidur di rumah lo, gue tidur di rumah lo, gue kan nggak percaya. Jadi gue ngerasa kepala gue dijenggut. Kepala gue dijenggut, gue ditahan pakai kaki gini nih Bang. Wah inget banget sampai gue melek. Dari gue tidur gue kesakitan sampai gue melek, gue ngerasain gila ini orang ini. Maksud gue ini setan apa yang ada di sini? Gue diginin, gue ngerasa kaki gue ditahan pakai bahu gue ditahan pakai kaki, gue dijenggut gini. Subuh kejadiannya inget banget tuh. Itu. Nah sekarang gue dari lu deh, lu yang tinggal di rumah itu, lu mengalami itu nggak sih? Diganggu sama hal kayak gitu sama Teteh? Coba Bang Andi dulu deh. Nah sebenarnya awal mula kenapa gue diam di rumah itu tuh sebulan setelah kita nikah tuh gue ngontrak dulu kan awalnya. Iya. Di Batu Jajar ngontrak rumah kecil ya nih. Rumah kecil, terus gak lama gue ditawarin rumah kayak rumah dinas lah. Oke, ini kejadian tahun Tahun 2004. 2004. Gue ditawarin rumah dinas. Adri tinggal di mana sekarang? Saya ngontrak Pak di Batu Jajar karena emang lagi itu baru buat nikah. Ditawarin lah rumah dinas. Kita kan pikir udah mendekat dari lokasi tempat kerja, terus kita pikir nggak bayar juga, jadi kita bisa nabung nih. Awalnya berpikir gitu, akhirnya kita masuk tuh ya. Dan di situ tuh posisinya ada Ternyata itu rumah kosong yang udah lama nggak ditempatin ya. itu. Nah, jadi perusahaan punya rumah nih, Ada pakai nih tanah. sama Bang Andri. Ada Jadi rumah warga. ada kayak rumah warga dibeli Beli. tuh sama perusahaan. Karena satu ini. Karena perusahaan mau ekspansi, cuman ekspansinya tidak dilakukan pada saat itu juga. Jadi si area yang kosong itu tuh dibiarkan begitu saja. Tapi ada beberapa rumah, akhirnya rumah-rumah itu ditawarkan ke staff-staff yang Staff. emang kasarnya
dinilai layak untuk dapat rumah Rumah dari kantor ya. Nah, di hari kita pindah ke situ. Nah, baru 1 hari kita lagi bebenah, ya ini ke warung. Gimana nih? Tanya sama ibu warung ya, Neng, gimana? Berani tinggal di situ katanya, tinggal sama siapa? Enggak, berdua aja. Ih, padahal ke situ nggak ada yang berani lo, lewat aja katanya gitu. Atau yang biasa aja, belum atau Kita belum tahu daerah situ kan. Oh berarti orang sekitar mah tahu. Udah tahu, Kalau ini. itu rumah setan. Terus? Nah, di hari pertama, kedua, nah mungkin di saat itu tuh ada posisinya ada rumah yang gua tempati, di depannya juga ada rumah, sebelahnya ada rumah. Bener, Jadi gue ingat ada di depan iya, rumah lu pas iya. banget ada rumah Iya. juga. Nah, Iya. di samping itu garasi gede yang pakai tertutup. Kosong, iya. Jadi itu emang ada 3 rumah. Yang rumah gue paling ujung dan gue tinggal sendiri. 2 rumah itu belum ada yang nempatin. Anak belum ada kan? Belum ada. Belum ada. Masih berdua. Oke, lu masih berdua. Nah, emang sih dalam perjalanan waktu itu seringkali ngalamin hal-hal yang kayak bunyi-bunyi ketok-ketok jam 2 malam ya. Terus ada gangguan-gangguannya sifatnya masih suara nih, masih suara yang tidak menampakkan wujud belum saat itu. Nah, nggak lama tuh ada juga tetangga depan udah mulai masuk nih. Ya, sebelum kita Kita tuh mulai ada lagi si Oh, yang rumah kosong Iya. depan lu akhirnya keisi. Iya. Isi. Nah, ini ceritanya lucu. Nah, gue udah ngerasain nih daerah ini emang nggak beres, udah nggak beres dan berarti tapi emang nggak ekstrim waktu ya ke kita sih. Ke kita sih nggak ekstrim, nah, itu hanya baru Baru suara-suara biasa aja Oke. gitu. belum ada apa-apa. Nah, depan rumah gua ini ada juga pasutri baru, belum punya anak, baru nikah juga, ditawarin rumah lah akhirnya. Si suami karena mereka tuh tinggal di rumah mertua dengan suami dengan senangnya. Akhirnya rumahnya diberesin tuh, dicat, beli perabot, beli apa. Hari pertama istrinya tinggal di situ. Iya. Nah, hari pertama istrinya pindah di situ, istrinya ke dapur. Ke dapur mau jam berapa, tengah malam mau ke WC ceritanya tuh, katanya ngomongnya mau ke WC. Lagi gitu ngeliat bakul terbang. Bakul terbang di Bakul dapur. katanya terbang. Bakul jalan sendiri. Istrinya itu Istrinya. yang cerita ke lo. Iya. Kenapa? Karena besok kan gue tanya si istri kemana? Balik bang. Balik kenapa? Dicerita tuh. Baru sehari di sini, semalam malam lihat itu jadi nggak mau lagi. Jadi si istrinya bilang, gue mah nggak mau tinggal di sini. Gue mau balik lagi ke orang tua. Tempat mertua, iya. Ada yang Tempat tinggal orang itu. tua, iya. Kata suami dengan pedenya. Ntar gue balik lagi. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak mau balik lagi bininya. Dia gara-gara ngeliat bakul terbang di baru dapur. ngeliat bakul terbang gitu, baru ngeliat bakul terbang. Oke. Gangguannya udah boleh seperti itu, tapi di tempat gue belum nih, belum ada. Oh, baru gangguan di depan rumah lo nih. Ya, gue cerita yang rumah yang depan ini udah gangguannya udah mulai terjadi. Kalau di rumah gue baru bunyi-bunyian. Oke. Saat itu gue belum lihat. Nah, akhirnya tuh si suami seminggu kemudian akhirnya pindah tuh, diangkut lagi ya, perabot. Barangnya, ya. Oh, perabot yang udah dia beli diangkut lagi. Suaminya ngalamin juga berarti. Sebenarnya belum, gangguannya ke istrinya. Istrinya kekeh nggak mau tinggal di rumah itu. Akhirnya suaminya ngalah. Aduh, sialan. Akhirnya pindah ke rumah kosong lagi. Oke. Udah. Nggak lama, setelah seminggu ada lagi yang ngisi. Ada lagi yang ngisi tuh depan rumah. Oh, karyawan juga. Staff juga baru. Oke, staff. So, sama, baru nikah juga. Karena rata-rata tuh yang ditawarin rumah-rumah dinas tuh dinilai staff-staff yang emang punya Berprestasi lah. Ya. prestasi, terus yang baru nikah diprioritasin. Masuk si siapa itu masuk ke rumah itu. Nah, di hari pertama tinggal, hari keduanya telepon tengah malam. Bri, ada maling. Maling apa? Ada yang jalan-jalan tas genteng. Kata gua ya udah, ada ini ntar gue ceritain. Ya, Oh, udah. dia ngerasa ada maling. Ada maling. Oh, lu sih udah tahu bukan Gua udah maling. tahu daerah sini. Itu seton. Itu ada yang jalan-jalan di atas genteng, itu ada yang lari-larian. Logikanya kan kalau karena gue pertama tinggal di situ dan gue udah tahu lingkungan dan gue nggak takut. Saat itu gue belum takut tuh dengan Kejadian-kejadian gue masih belum membuat gue untuk pindah, karena emang gue mah ya ini takut gak di rumah ini? Enggak, berani. Udah kayak kita meninggal tinggal di situ. Udah tuh gangguan udah mulai terasa. Besoknya bawa Masih di depan rumah lo nih ya? Masih di depan rumah gua. Besoknya dia bawa orang pinter dari mana ya? Itu jajan. Ada orang pinter datang lah. Oh, buat niatnya buat ngebersihin. Oke, nah ini masih Bang Andi masih cerita rumah di depannya ya. Iya. Ntar yang kejadian di rumah Bang Andi lebih parah. Karena ini buat pengantar, Iya. godaan-godaannya mulai grafiknya naik. Nah, yang lebih parah di rumah itu adalah yang di depannya itu suatu malam pernah ini hordeng Anaknya ini gila itu. anaknya tuh kelas Ini berapa orang ya? ketiga ya, orang ketiga. Orang ketiga. Udah punya anak. Udah punya anak. Oke. Anaknya masih kelas berapa ya? Kelas 1 kalau nggak SD lah, masih Iya, kecil, SD, masih iya. kecil. Kalau nggak salah maghrib tuh disuruh
ituin apa? Tutup horden. Horden, oke. Horden. Pas dia tutup, yang ketarik katanya Rambut. Rambut Jadi panjang. dia tarik gini Gantian, bukan iya. kain horden, Bukan tapi kayak rambut. rambut, Tapi rambut. tapi katanya rambut panjang itu kayak rambut kunti. Itu anaknya sakit Sakit anak. Anak yang susah sakit. langsung sakit anaknya. Nggak lama sebelah kita datang nih, lagi tuh. Yang di atas. Yang di atas. Oh, karena kan ada 3 rumah. Ada 3 Akhirnya rumah. yang rumah ketiga keisi. Casey, Oke. tapi udah mulai orangnya udah mulai nggak lengkap tuh. Nah, yang lucu udah gitu ada Dede, inget banget gue masih. Lagi orang ketiga pindah, itu Dede datang ke rumah gua. Nah, ini Dede adek gue nih. Ya, si Dede datang ke rumah gua, adek gua. Gue sempet cerita nih, ini Dek, gini, Dede nggak percaya, gitu kan. Emang kondisinya Dede tuh masa masih kuliah deh, masih jiwanya masih kayak, emang gue sih Nggak awalnya juga nggak percaya begitu, tapi kan gue tidak bisa apa ya, tidak bisa bilang nggak percaya juga karena emang gue udah mulai ngerasakan nih. Akhirnya sebelah tuh ada yang ngisi, maghrib gue ikut banget, gue tegur, Ri, namanya siapa? Ri, jangan ketok-ketok maghrib di sini mah tempatnya rada gimana lah, beda. Gue udah nasihatin nih. Ini orang nggak mau denger, katanya lagi masang lampu. Akhirnya ke rumah gue bilang, Bang, kenapa ya dari itu yang sebelah dikasih lampu, tiap Mati dikasih mulu. lampu mati mulu. Jadi kita dikasih lampu pegat, putus, dikasih lampu putus. Udah, nggak lama pas saat gue lagi ke rumahnya ngelihat anaknya tuh gara-gara nangis mulu, ya, yang kecil tuh nangis. Anak yang di rumah ketiga ya? Anak rumah ketiga. Akhirnya gue samperin tuh sama Dede ikut tuh lagi tuh, inget banget Dede, gue sama Yani nih nyamperin nih, anak kenapa anak nangis mulu, suaminya begadang ini. Ya kan gue ceritain dia udah dulu mulai tahu nih di tempat kayaknya ini anak kemasukan nih, kata Iya. apa mungkin ketempelan atau apa nih karena nggak normal nangisnya. Lagi digendong gini, suaminya ngomong gini, kalau bahasa Indonesia mah kalau berani jangan sama anak lah, jangan sama anak gua, masuk ke gua sini kalau berani. Pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda tapi bahasa Indonesia gitu. Kalau berani jangan sama anak kecil lah, sama saya sok masuk sini sama saya. Gak lama anaknya diem, bapaknya nangis. Kagak bohong, Dede saktinya. Langsung gak lama anaknya sama Dede diambil karena posisinya Dede takut dibanting anaknya lagi. Oh, karena bapaknya udah nggak sadar tuh. Itu bapaknya posisi langsung. kemasukan. Kelihatan beda sama lo. Beda, Dede yang ngeliat, bang, Dede gini, bang, lihat bang, bapaknya nangis. Udah mulai kendor arti pegangan anak, sama Dede langsung anaknya diambil, direbut, digendong anaknya. Karena anaknya udah diem, bapaknya langsung duduk ya Dek, duduk, nongser gini nangis. Anak kecil. Anak kecil ya. Itu ditantang saat itu, masuk saat itu, jadi barang. Gila itu Pak. Gila itu daerah situ. Oke. Terus yang Berarti ini terbukti nih ya di rumah depan Bang Andi, di rumah samping terbukti nih. Nah, Oke. mulai nih di rumah gua sekarang. Mulai berkunjung ke rumah Mulai, lo nih. karena di rumah gua tuh mulai banyak orang. Oke. Dalam artian yang gua tangkap tuh mungkin dia tuh nggak pernah ganggu ke gua karena apa ya kayaknya ya. Jadi Nggak orang- ganggu nggak ke ganggu, penghuni, nggak ke gitu. penghuni nggak ganggu. Kalau yang rumah-rumah lain memang ke penghuni ya. Iya, ke penghuni. Nah di rumah kita tuh kita mah enggak, cuman Oh, Jadi, bener, karena gua kan iya. pendatang waktu itu. Iya. Nah, ini sekarang kita ceritain waktu kita datang ke rumah Bang Andi nih. Emang niat nginep di rumah Bang Andi. Nah. Gua inget banget mobil gua masih Taruna, Taruna. CSX Iya. tahun 2000, Merah. warna merah. 2004 tuh. Datang sekeluarga tuh. Potong sekeluarga gua liburan. Kiki sampai bawa kucingnya ya. iya hilang. Kucing hilang. Kiki bawa kucing baru nyampe, Baru kucingnya nyampe. kabur mobil, Oh. dicariin sekampung. Apa gue bilang saat itu yang bisa nemuin gua kasih 100.000. Sekampung nyari kucing tuh. Itu kucing jinak, tapi pada saat masuk ke rumah gua udah kayak ngelihat apa? Kabur, gua kayak ngeliat Lari apa. hilang tuh kucing. Hilang. Udah akhirnya nggak ketemu kan kucingnya kan? Enggak. Nah, ini mulai nih gue dulu cerita ya. Yang kalau gue pada saat itu ditarik rambutnya gini, yang gue ceritain di awal tadi. Kalau Bang Raymond benerin motor, Raymond benerin motor depan rumahnya Bang Andi, di teras banget gue depan gue tuh. Lu ngomong, Bang Ray, udah maghrib, ntar aja. Bang Raymond bilang, nanggung Bang. Udah, kita masuk semua ke dalam, dia masih di luar. Atau lari, Bang Raymond masuk ke dalam. Waduh, Raymond mau pulang. Mau pulang ngapain orang kita mau nginep di sini? Sambil gagap-gagap cerita kalau dia ditongkrongin, namanya HP genderuwo atau apa deh. Depan motor gini nih hitam. Jadi Raymond udah begini, baru kelihatan pinggang. Lo bayangin. Jadi Raymond posisi jongkok gini, ini motor. Ini gondruwonya di belakang motor. Dia udah gini baru kelihatan pinggang. Setinggi apa tuh gondruwo? Langsung kita pulang saat itu juga. Katanya dilihat berbulu gitu. Berbulu hitam katanya. Lu sih dibilangin tadi. Itu yang gua alamin, Raymond alamin. Nah terus ada lagi. Tengah malam, gua denger tuh suara pintu ditabok gitu.
buah, sekarang gue lihat subuh gue buka pintu, bener ditabok. Tapi kalau ceplakan tangannya cuma segini nih, tangan kotor. Tapi saat itu subuh gue lihat ceplakan kayak lumpur, tapi tangannya sepintu nih, tangan segini main ini jempol, telunjuk, gila gue bilang tangan apaan itu? Gitu yang gue alamin. Nah kalau yang lu alamin sendiri Nah itu gangguan-gangguan itu terjadi tuh mulai intens tuh pada saat rumah gue udah mulai rame. Jadi di awal-awal hanya gue sama Yani, nggak hanya suara-suara ketok-ketok, gedor-gedor. Tapi di saat mulai ada orang lain yang masuk ke rumah gue, kayak lagi itu kan ada bapaknya Yani ya, orang tua Yani. Ada orang tua Yani, ada emak mulai pada datang. Mulai tuh ada gangguan-gangguan yang sifatnya mulai meresahkan dalam artian ya itu tadi. Bang Raymond mulai diliatin, terus Dede pernah juga waktu dia kan dari dulu hobinya graffiti. Oh iya, Dede adik gue tuh seneng banget graffiti, nulis-nulis tadi. Dia ada di depan tuh ada garasi. Nah dia nulis di situ tuh graffiti, malamnya panas. Malamnya dia panas. Jadi emang malam langsung sakit. Bang Raymond juga langsung kondisinya lagi itu langsung sakit. Terus siapa lagi ya? Ada keluarganya emak. Kalau mama waktu itu kan kalau orang tua tuh suka sholat malam gitu ya. Terus malam-malam itu mau wudhu kan ke belakang. WC itu kan di belakang ya. Rumahnya kan gede banget ke belakang gitu. Pas dia mau wudhu, dia dengar tuh ada suara mandi. Kejubur lama, lagi mandi gitu. Dia tungguin kok lama banget kata dia tuh. Mau wudhu kok ini siapa mandi jam segini lama banget. Pas dia penasaran kan kalau nanya siapa yang mandi kan ngomong nggak berani kan ya. Terus lihat ke kamar, Yani ada, Andri ada, terus Abah ada. Nah itu siapa yang mandi? Akhirnya nggak jadi sholat karena di rumah tuh cuma berempat kan. Kalau kita ada gitu, Abah ada, berarti yang mandi siapa? Dari tadi ditungguin itu udah berapa menit katanya, ini nggak selesai mandinya. Suara jebur-jeburnya kedengeran banget, kenceng banget, kayak udah mandi aja normal gitu. ya? Orang kan dapur gitu, Mak tuh nungguin di dapur, ini kamar mandi, Mak nungguin di ininya, di dapur. nungguin nih lama banget kan, selamanya mandi ditungguin gitu. Pas jadi kok lama banget, mau nanya siapa nggak berani, lihat ke kamar ngecek ada semua, langsung nggak jadi sholatnya. Wah itu kalau kuat-kuat mental udah mental ya. Jadi karena mulai tuh ya gangguan-gangguan itu mulai terjadi karena emang udah mulai banyak orang-orang yang datang masuk. Nah lu ingat gak yang pas lu syukuran kita motong kambing? Nah lu sempet ngingetin tuh. Ya benar. Itu wah itu parah banget itu pas mulai Yani hamil tuh udah mulai tuh. Iya. Udah lihat juga. Mulai ada penampakan yang emang dilihat sama Yani. Lagi itu jam berapa ya, maghrib atau isya ya? Habis maghrib. Gua lagi itu shift siang. Yani sendirian di rumah. Namanya ibu hamil di perut di teras ngaso dong. Ini lagi di dalam. Oh di dalam. Di dalam cuma kan kacanya. Kaca di depan. Gede kan rumah tuh kacanya ya, gede-gede gitu, ya. sebelah gitu kaca. Terus lagi duduk gitu. Orang sendirian kan iseng. Kayak kalau lihat secara langsung ini kan lihat orang bener gitu, jelas, mata ya. gitu. Ini mah kayak antara sadar dan enggak, tapi setelahnya itu tuh kayak kebayang-kebayang itu tuh ada apa sosok nenek-nenek gitu, rambutnya panjang tapi bungkuk gitu. Bungkuk kaki gini? Iya bungkuk, tapi tangannya tuh nyampe kaki. Waduh. Jadi kalau dibayangin tuh kayak gini kan katanya. kalau dari atas mau ke rumah tuh jalannya tuh agak turun gitu ya. Iya. Jadi dia tuh kayak lagi jalan pelan-pelan gitu, tapi dia nunduk. Tapi ini rambut sama kaki nyampe ke tanah. Nyampe tanah. Tapi pas inget ini tidur enggak, tapi kalau lihat lagi sadar gini kan bukan gitu. Tapi kalau ngebayangin apa gitu kan enggak, tapi sampai beberapa hari tuh enggak cerita. Karena kelihatannya jelas. Iya, jelas banget di otak tuh udah kelihatan banget, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sosoknya itu sampai besoknya apa? Masih diinget-inget tuh Bang. Ini mimpi atau apa tapi nggak tidur, tapi apa ngebayangin juga kan nggak tiba-tiba orang ngebayangin gitu, ini apa gitu. Terus dengar kayaknya ada yang cerita gitu ya, ada yang lihat juga. Siapa tuh yang lihat gitu waktu posisi gue yang cerita mulai ada penampakan, akhirnya kan gue resah. Gue cerita masih Isan teman gue gitu, datanglah dia ceritanya nih sama temennya yang bisa lihat. Ceritanya, nah ini mulai nih gue ceritanya pohon jambu itu. Jadi temen gue itu bawa temen yang katanya dia bisa ngelihat sosok-sosoknya. Akhirnya dibawa ke rumah, penasaran dong, gue lihat sama dia di terawang segala macam. Ada nunjuk satu pohon, dia bilang nih ada pohon, ada gitu tuh ada pohon jambu yang nggak pernah berbuah. Di dekat rumah depan rumah, persis depan rumah. Jadi rumah gue tuh ada sumur sebelahnya pohon jambu. Nah pohon jambu ini kering. Nah kata yang bisa lihat, karena gue nggak bisa dia lihat, kata dia
ini ada penunggunya di Pohon itu? jambu ini. Katanya ada penunggunya, kupingnya gede, digambarin lah sama dia kayak gini, Sosoknya gitu. sosoknya kayak bentuknya kayak anak kecil, tapi kupingnya segede gini, katanya gede nih, kupingnya gede, matanya merah segala macam, 2 katanya di pohon itu. Nah, gue udah denger data, gue udah mulai Tersugesti. udah mulai gue mau lihat, wah ini tempat udah nggak beres nih. Nah, karena Yani hamil, udah nggak lama tuh kita 7 bulan. Nah, 7 bulan lah kita lagi tuh motong Enggak, bukan 7 bulan, udah lahiran si kakak. Oh, Ekahan, iya. Ekahan Nadine. Ekahan Nadine, si Nadine lahir, gue Ekahan, motong kambing ceritanya. Iya. Motong kambing. Karena gue nggak tahu kan namanya pendatang di situ, gue nyari dong ke luar siapa di sini tukang motong kambing. Iya, Ada keluarga, datang iya. bapak, datang ke tempat bapak. Mana kambingnya? Nah, si kambing itu gue taruh di depan teras rumah sebenarnya, tapi bapak-bapak itu dibawa ke bawah pohon yang gue bilang angker tadi. Yang pohon jambu itu. Ya, Pak, jangan di sini motongnya, di sana aja. Gue nunjuk ke area sudut yang emang tanah lo kosong. Maksud gue jangan sampai, gue kan pikir, aduh, gue takut ini tempat angker, kena darah, takut. Gue kan takut ya. Iya, karena lo udah dengar cerita tentang tempat itu sebelumnya. Lo mengarahkan ke tempat lain. Iya, jangan di pohon itu, karena katanya pohon itu angker. Akhirnya si bapak itu malah ngomong, wah, percaya kan begitu, lu percaya begitu, lu nggak usah takut. Akhirnya dipotong lah si kambing itu. Potongnya jam? Siang. Habis duhur Iya. siang. Potong siang tuh, dipotong, udah kita bersihin masak ya. Kita rencana pengajian itu habis maghrib. Gue susul dong ke rumahnya, mau ngundang nanti maghrib. Habis asar mau acara pengajian di rumah. Akhirnya gue susul ke rumahnya, terus kata ibunya tuh, aduh si bapaknya ke rumah sakit. Tadi pulang dari sana tuh langsung pingsan, darahnya naik katanya. Padahal kan belum makan kambing, gue bilang kan. Oh iya bu, kasih tahu aja bapak nanti habis maghrib ke rumah. Gue ke rumah dia asar, ngundang habis maghrib. Akhirnya habis maghrib ya, kita kan ngundang lagi nih. Bapak belum datang, gue mau ngasih tahu lagi. Ustaz udah meninggal. Gue berusaha tidak menganggap, namanya umur kan kita gak ada yang tahu. Maksud gue penyakitnya nggak tahu gitu. Penyakit dia mungkin apa, teman. Gue sih lagi itu gue berpikir sendiri. Masa iya sih gara-gara itu gitu. Gue nggak mau mengkaitkan itu man sampai si bapaknya sompra yang ngomong. Nah itu sompra, gue takutnya emang tadi nantangin segala apa nggak ada loh, gue gila gitu. Hari itu juga ya? Hari itu juga. Malamnya. Maghrib. Jadi pulang dari rumah habis potong tuh dia langsung sakit. Pas rumpahnya langsung ke rumah sakit. Nggak lama kemudian kabarin maghrib. Wah gue sama tuh, gue ngerasa berdosa. Tapi ya itu mah gue kan secara emosional ya bercampur aduk. Gue udah tidak bisa gue berusaha menghibur diri gue tuh bukan karena gue, tapi karena lo udah ngasih tahu. Udah tahu, tapi apa iya Mi gara-gara itu ya Mi ya, nggak tahu orang mah pusing katanya. Nah udah mulai sugestinya bertambah di gue tuh bahwa nah ini di rumah nggak beres nih ya rumah nih. Udah mulai resah, tapi di saat keresahan itu mulai terbangun, gue ditawarin pindah. Oke, nah waktu itu di tahun itu juga 2004, gue di Jakarta pun masih ngontrak kan? Masih, lu belum nikah sama Teteh. Gue belum nikah. Lu tuh masih pacaran sama Teteh karena lagi tuh datang tuh Teteh masih pakai mobil merah. Iya, 2004, gue nikah 2006. Gue baru kerja juga itu, baru nikah sama Yani. Gue baru ngelawak tuh. Baru. Waktu itu yang lagi berjalan acara chatting. Malah lu sempet nawarin waktu di Batu Jajar tuh, Bang, nggak cari kontrak aja Bang. Iya. Lu nawarin ke gua, Bang, cari aja gitu rumah yang bagus. Di mana yang ada, biar gua yang bayarin gitu. Iya. Usah udah sini aja. Pikir gua aman karena gua nggak mau ngerepotin, tapi lagi itu sih lu udah nawarin gua untuk kontrak rumah nih, ya. Iya. Kita mau nyari lagi tuh ke Cimahi, Cempaka. Cuman pikir udahlah sini dekat udah. Nggak lama gue ditawarin pindah dari rumah itu. Katanya sama perusahaan dipindahin lah ke belakang. Tapi di situ juga dampaknya ke Nadine ada ya? Nah, terus si Nadine kakak tuh. lahir. Wah, ini gue cerita Nadine. Nah, taruh di rumah itu ada kejadian lain lagi nggak sebelum lu cerita ke rumah yang baru? Ya, itu yang gue bilang. Akhirnya Nadine tuh Oh, Nadine lahir di rumah pertama itu? Nah, katanya. Oh iya ingat gitu, gue ngeliat Nadine tuh gemuk banget tuh. Sampai dibilang apa tuh? Sinchan. Gue manggilnya Sinchan. Nadine manggil gue Om Tatik. Om Tatik. Karena waktu itu gue punya acara fantastik di RCTI. Nadine tuh sampai umur 2 tahun 2 bulan tuh gak bisa jalan. Terus dia takut sama orang. Jadi Nadine tuh hanya bisa ngelihat gua, Yani, sama Abah. Selain itu nggak mau dipegang.
Kalau mau dipegang dikit bukan jerit. nggak mau Jerit. dipegang lagi, lihat orang Lihat jadi orang teriak. takut. Lihat Nangis, orang, iya. lihat orang takut. Takut. Lagi tuh di rumah Ujang. Terus nggak bisa jalan ya, harus jalan. seusia dia udah pada Dan gue bisa. liat nih anak aneh. Perangannya aneh dalam artian setiap ketemu orang kayak ngeliat hantu. Iya, dia malah takut sama Ngejerit orang. kalau ketemu. Takut sama orang ngejerit. Tapi kalau di rumah Nah, anteng, akhirnya kita Oh, ngobrol tapi tuh. kalau di rumah tenang. di rumah Di rumah anteng, iya. anteng. Tapi kalau Tapi lihat kalau ada ada- orang siapapun kan, kalau anak kecil biasanya nangis tuh kalau mau digendong, ya nggak mau sama Ini orang. baru Kalau dia lihat baru kabur. lihat aja nangis ya. Kejar Nah, dia takut. ketidakberesan ini akhirnya gue tahu ngobrolin sama Abah tuh. Kayak aneh nih Nadine, kenapa ya takut sama orang segala macam. Akhirnya Abah tuh bawa si Nadine ke, dibawa. ke Iya, Sukabumi. dibawa ke Sukabumi. Dibawa ke Sukabumi kata Abah, bawa ke Sukabumi. Kita cobalah di sana di ikhtiaran katanya. Akhirnya dibawa ke Sukabumi. Nah malamnya sebelum diobatin juga Ada ustadz anaknya tuh. panas. Nah kebenaran kan keluarga Yani mah ustadz semua tuh. Di ngajiin ya nih si Nadine. Nadine di ngajiin. Itu sekampung lolongan anjing. Lolongan anjing ya. Tata tuh kayak Di kampung dicekek itu? gitu ya, kayak dicekek gitu kayak di Anjing lolong. ini. Biasanya nggak pernah kayak gitu? Anaknya Nggak nggak pernah. pernah. Terus anaknya Oh, panas teteh kan. kayak ceki gimana tuh, Iya, Bang? Pada kayak- saat pengajian itu? Enggak pengajian sih, kayak kan udah bilang Oh. ini Nadine mau bawa aja ke sini katanya mau diobatin. Nah, udah nyampe rumah tuh malamnya kan besoknya mau diobatin tuh. Malamnya tuh kayak kita diganggu. Oh, kayak marah kali iya, dia. Ternyata kayak dicekek gitu. Kan itu rumah sendiri ya, Iya, rumah lahir di sendiri. situ nggak pernah. Padahal seumur teteh nggak umur. pernah diganggu Nggak sebelumnya, pernah oke. diganggu sebelumnya. Kayak dicekek terus malam-malam tuh kayak anjing lolong gitu. Rame banget gitu. gitu, oke. Nadinya panas. Dan katanya Ya, yang dia tahu kali dia marah nih, marahnya dia mau kenapa? diusir. Karena si penunggu ya itu kalau katanya sih sosoknya perempuan kayak Kunti Kayak gitu. keneng kan. Seneng ke Nadine. Jadi Jadi- Nadine tuh udah dianggap anak sama dia. Jadi dia tuh lihat orang tuh takut emang lihat manusia malah takut dia. Percaya gak percaya loh. Wah, Tadi itu- umur berapa gitu, Bang? Iya 2 tahun Dari dua lahir tahun. sampai umur Iya, 2 tahun. dari 2 tahun lahir itu. sampai Di 2 umur tahun. 2 tahun itu akhirnya dibawa ke Sukabumi. Nah, Di, iya. Ngajiin sama Iya, dia ngajiin. diterakatin lah. Tiap yang orang pulang sholat Jumat dimintain doanya apalah, pokoknya Iya. ikhtiarin aja tuh. Sampai akhirnya dikasih kalung kan? Dikasih kalung gitu. Kayak Oh, kalung, iya, iya, sempat pakai pakai kalung, gitu, ah. gitu. kalung ini kalung jaka sembung. yang jimat dalamnya ya? Iya, doa tuh kayak nggak tahu lah, gue sih ikut-ikutan sama orang tua ngasih, Iya. udah pakai dah. Itu sampai segitunya. Maksudnya katanya Nadine Oh, di Iya, Sukabumi nggak lama itu dia. sampai banyak lolongan. Iya, malam. padahal mah gue hampir nggak ada sih 1-2 tapi nggak mungkin sebanyak itu loh anjingnya sampai Dan nggak kalau di kampung kita emang nggak ada anjing gitu kan, kayak aneh aja gitu. Terus sendiri kok aneh gitu. Kalau Terus gitu lu ya. merasakan nggak ada perbedaan di Nadine? Nah Setelah dikalungin itu dia setelah bisa di- jalan, setelah dikalungin, setelah ditirakatin Nadine jalan. tapi nggak begitu takut juga sama orang. Udah mulai bisa mau nerima mau orang. digendong, ketemu papa mau digendong, Iya. nah, mulai itu mulai terlihat perubahannya drastis tadi. Makanya gue jadi betul ini anak se-introvert itu loh, sok saya takut, gue takut kayak Nadine kan sampai sekarang sampai ke terakhir ya, waktu kita SMP itu sifat pendiamnya tuh masih kuat, masih pendiam, takut bergaul karena efek tadinya mungkin karena terlalu nggak punya teman dari kecil. Oke. Itu impactnya. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah Udah normal, pergaulan ke main ke mall, mall sendiri, nonton konser, udah main TikTok, jadi ARMY BTS. Alhamdulillah. Kerjanya nonton konser K-pop mulu, gue nyariin tiket mulu. Oke, nah Bang, akhirnya lu ditawarkan tempat baru. Baru akhirnya gue pindah ke udah belakang. Naik pangkat. Nah, kebetulan gue dapat promosi jabatan, gue ditaruh di tempat di dalam yang lebih enak lah kasarnya. Nah di situ tidak sedahsyat di depan. Kalau di situ bunyi-bunyian tuh tetap ada, Iya. cuman levelnya kayak jam Kalau 3 tiap jam 3 tuh ada yang nyapu. nyapu. Ada yang nyapu. Jam 3 pagi? Jam Jam 3 3 pagi. Pernah tuh Selalu ada suara orangnya. Ada nyapu. Di dalam rumah apa di luar? di luar. Emak tuh yang itu, emak teteh yang dengar. Ini kok di sini rajin banget ya karyawannya katanya. Rajin kenapa? Iya jam 3 udah nyapu lah. Bagian nyapu itu masuknya jam 8 mah. Nggak ada jam 3 nyapu. Hah? Jam 8? Itu tiap malam yang nyapu di luar pakai sapu lidi siapa? Kadang suara bebek. Bebek. Oh ini yang mes itu Bang Ali? Yang Iya. udah yang masuk ke Gua- satpam. oh di gue situ. sempet ke situ juga Iya. tuh. Oh di situ. Suara-suara bebek. Kalau itu gangguannya udah jauh Asing. banget sama di depan. Oh. Jauh, karena emang Asing. di dalam tuh relatif lebih rame. Dan Iya, emang iya, iya. rumah yang gue tempatin itu pun bukan rumah kosong. Jadi selalu berpenghuni. Makanya rata-rata tuh yang begitu tuh, makanya ada istilah kalau rumahnya udah lama kosong, suka ada yang isi tuh, kemungkinan besar betul. Karena gue udah beberapa kali nempatin rumah yang emang tadinya lama kosong kita tempatin. Wah gila itu.
Terus akhirnya lu tinggal di tempat itu kan? Nah, tinggal dulu. Sebentar, Akhirnya sampai gua akhirnya kita bisa beli rumah Beli ya. rumah, ya. Nah, beli rumah. Ini ada cerita lagi nih. Terus akhirnya lu pindah ke tempat yang baru? Iya, rumah rumah baru. baru. Rumah baru. Rumah Yang lu baru. beli? Yang gue beli. Akhirnya gue beli rumah baru di Batu Jajar. Akhirnya setelah berapa tahun ya, mungkin ada 4 tahun 5 tahun ini ya kita bisa beli rumah ya. Enggak lah. Dari situ 3 tahun sebentar ya? kok. 3 tahun ya? 3 Tadi tahunan lah. masih. Berarti gue selama ini tinggal di rumah dinas Masih itu itu. 3 tahun, di tahun keempat gue udah bisa beli rumah. Beli rumah, oke. Nah, tuh. Nah di rumah baru ada kejadiannya nggak? Nah, di rumah baru mah nggak ada, cuma di belakangnya. Nah, ada cerita juga. Nah, akhirnya lu pindah nih ke tempat lu yang baru yang lu beli? Nah, Oke. rumah baru ini nggak ada apa-apa lah, udah hidup damai. Suatu ketika rumah gua kan mau renovasi. Nah gitu kita mau renovasi rumah, mau karena bangunan lama kita mau perbaharui. Akhirnya gua ngontrak ke rumah belakang. Persis Percis belakang-belakangan gitu. nempel belakang. Oh, Itu nempel rumah. sama rumah yang baru lu Iya, beli ini? belakang-belakangan. Buat jadi ini direnov lu tinggal sini dulu? Iya. Tadinya rumah ini pengen gue beli kalau dari rezeki karena emang lurus banget tuh. Kalau Nempel. Kalau gue gemblongin ke belakang rumah gue gede banget nih, enak nih. Akhirnya sebelum itu kebenaran rumahnya udah lama kosong katanya. Yang punyanya meninggal, kalau nggak salah tuh sempat sakit meninggal dan kosong akhirnya rumah itu. Karena rumah gue lagi dibangun, akhirnya gue ngontrak lah. Izin ke yang punya, dihubungin, dapat nomor teleponnya ya. Bu, kita mau kontrak ya mungkin 3 bulanan sambil nunggu rumah di kita renovasi. Ada dikasih tuh, ada tetangga yang memfasilitasi ya, ketemu. Akhirnya udah dah tempatin aja Pak Andri, ada gue tempatin tuh rumah. Cuman kalau tetangga-tetangga yang dekat itu udah bilang ke teteh tuh, Bilang gimana? jangan gitu, jangan di situ gitu. Ada yang jualan tuh, yang Iya. jualan juga, teh jangan di situ kalau bisa, soalnya kan bawa anak gitu kan banyak gitu. Emang kenapa? Pokoknya jangan aja katanya gitu. Oh ya udah, tapi susah nyari ini gitu, sempet ke ini udah tapi kekecilan, nah mau ini lebih gede gitu kan. Terus ceritanya udah udah ini nggak digubris kan, ya, kita butuh kan dekat gitu ke tempat itu, bolak-balik tempat. Udah di situ kita tinggalin aja ya, udah tinggalin, kita nggak dengerin tuh kata-kata orang. Nah besoknya kejadian Karena ya. dengan kepedean kita, kita mah sering Ya nempatin udah, rumah langsung yang udah, karena udah Wah, gua pernah pengalaman tinggal di rumah hantu. lebih masa parah iya- gitu ya. Masa iya ada yang lebih serem dari sono, gue bilang. Iya. Apalagi di komplek kata gue. Karena emang gue sama Yani tuh nggak pernah takut sama hal Kayak gitu. goib ya, karena udah nggak mungkin lah mereka nyabut nyawa gue, pikir gue kan gitu. Akhirnya ditempatin lah tuh rumah. Selama rumah gue dibangun, karena rumahnya diangkat tuh atapnya benar-benar diangkat percis. Jadi emang seperti bangun total dan gue harus pindah. Akhirnya ngontrak lah di rumah itu. Nah, mulai nih lagi tidur ada drap-drap kaki, Jalan. karena kan Jalan orang Iya. kayak barisan? iya, kan rumahnya cuma Masih. satu kamar. Iya. Jadi gue tidur tuh di ruang tamu, Ruang tamu anak-anak pakai. di kamar, kasur ngampar gitu karena emang lagi bangun rumah lah. Jadi kita masa adanya aja tidur. Nah mulai nih ada aneh-aneh, mulai drap-drap. Nah, kalau malam udah denger ya gini, dengerin, deg, Jalan udah baris, biasa aja. kayak gitu. berapa orang, Bang? Masih kayak orang jalan kayak aja orang ya. jalan, kayak Kayak tentara pengibar. latihan Nah, jalan gitu. ya? Jalan. Udah tidur kata dia, udah. Udah gak usah dengerin karena gue udah biasa lah dengan gangguan itu. Terus di belakang tuh di dapur tuh ada satu area yang Emang dapur. dapur tuh kan panjang kan gini kan. Itu tuh gelap dan bener-bener itu mah setiap dikasih lampu putus, nggak bisa Jadi dikasih nggak lampu. bisa dinyalain tuh. Nah intinya gue berpikir positif, konser kali nih. Ya udah. Nah ya ini suatu malam pernah mau bikin susu anak, gimana Wi? Si Morin Ya. mau bikin susu kan, dia masih nyusu tuh kan, bikin susu ke dapurnya kan nggak dipakai tuh, ada ruangan dikit gitu dipakai kompor di situ yang kecil gitu, depannya WC. Pas mau ngambil dotnya kan di WC karena nggak ada tempat cuci piring kan, itu pasti lihat dotnya lagi muter muter Dotnya gitu muter? muter sendiri. Ya udah ya jadi Muter balik. gitu, muter. Kayak orang diputer gini? Iya kayak Tapi main nggak gangsing berhenti, gitu. iya? Iya kayak main gangsing gitu. Ya itu endot muter lagi. Tapi karena udah beberapa kali udah biasa. Nah Udah, yang bikin ini kita nyerah adalah kenapa akhirnya kita keluar Pindah, dari rumah itu iya. karena sakit semua. Abah sakit. Abah, Sampai- emak, anak-anak. Emak tuh pernah ke rumah sakit ya sama Abah tuh. Gue tuh sampai dibawa ke rumah sakit. sama Terakhir Bang Dayus. Andi tuh yang sakit. Jadi tuh. gue lagi tidur, gue ngerasa nggak bisa napas, nggak bisa napas kayak. 4 hari ya berturut-turut. Akhirnya di malam itu ya nih takut gue kena serangan jantung. Jadi gue malam-malam itu dibawalah ke Rumah sakit. rumah sakit sama sakit. Jayus, sama adiknya Yani dibawa gue ke rumah sakit. Masuk ke UGD, akhirnya
dokternya bilang nggak apa-apa, tapi gue nggak percaya, gue takut jantung Ke dok. dokter jantung ya. Gue minta panggil dokter jantung. Gak apa-apa dok, saya bayar, saya pengen tahu, saya tahu. Akhirnya penasaran tuh, gue dicek lah akhirnya, sampai rekam jantung gue. Dia rekam jantung, gue pasang alat rekam jantung, normal. Karena udah 4 hari berturut-turut Bang Adi tuh kayak orang mau mati gitu kan. Gue mau mati, kayak dada gue tuh kayak sesek. Akhirnya gue udah dok, rekam jantung aja, nggak apa-apa kok. Tapi gejala saya tuh dok, saya takutnya gejalanya kayak serangan jantung. Takutnya lu dadakan saya. Cek aja dok, kalau perlu pakai spesialis jantungnya ke sini karena gue takut dong. Akhirnya gue udah rekam jantung semuanya normal. Nah akhirnya gue putusin karena sudah mulai nyerangnya ke sakit apa. Iya. Kalau masih dan semua anggota keluarga kena. Semua anggota keluarga sakit semua. Yang baru percaya tuh omongan tetangga yang baru bilang itu tetangga akhirnya sebelah gua mah pindah. udah. Rumah belum beres kita tempatin. Mau udah gue sampai dalam perjalanan, Mam bisa nggak beresin satu kamar dulu nanti gue bisa tidur. Akhirnya apa ya bener, kita tuh pindah akhirnya di bulan cuma kuat sebulan di situ gue pindah ke rumah yang lagi dibangun. Nah sebelum pindah gitu deh, sebelum kita pindah ke rumah yang kita itu, kan kita rame tuh di tempat yang serem itu. Kayaknya tuh si penunggunya itu pindah ke rumah kita. Soalnya si emangnya ya, yang lagi benerin listrik tuh Ya, sakit sebulan. Terus dia si listrik itu satu doang kamar itu yang nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Jadi dari semua listrik tuh kamar itu Padahal doang. udah tukang listrik yang bener. Iya, Itu tukang kamar listriknya belakang. bilang. Terus dianya sakit sebulan sampai ke pendingnya. Iya. Terus dianya bilang kalau mau pindah kamar ini jangan diisi sama anak cewek. Kalau mau ini buat kamar siapa katanya? Kamar udah aja kamar anak cowok aja di sini. Jadi Nadine pindah, tadinya udah di set tuh buat si Nadine Buat yang ini ya? iya, karena tuh sampai dia sembuh si listrik itu nggak nyala, nggak bisa nyala. Terus kita putusin untuk pindah ke situ, kita pindah lagi mungkin ini nggak bisa nyala tuh itu karena dia rame lagi di sini ya. Karena akhirnya ruangan itu tuh cuma dipakai musola. Iya. Akhirnya apa? Itu kamar tidak dijadikan, padahal gue butuh banget kamar. Kan rumah itu cuma 3 kamar. Pikir Opal, Nadine, cukup nih 3 kamar. Tapi gara-gara nih satu kamar kita tidak pakai untuk kamar, jadi kamar itu kita peruntukkan untuk sholat. Ya, jadi sini sejadah Quran buat sholatnya di kamar kayak musola aja gue pakai. Karena ya denger itu omongan itu. Sebulan sakitnya yang tukang listriknya itu. Gitu sakit. Wah gila gue ngomong gitu mah. Mungkin tempat itu ya tempat dia di situ kali Bang, karena kan dia kalau terang nggak nyaman. Nah, Iya. jadi akhirnya disitulah gue mulai penasaran dong dengan makhluk gaib itu. Gue coba banyak cari tahu. Ternyata betul, mereka tuh membentuk interaksi dengan kita tuh itu dengan bunyi-bunyian, terus dengan kayak apa ngejahilnya tuh itu muter-muterin barang apa itu bentuk mereka Kayak bakul terbang, dot muter, ya. botol dot muter. Nah itu jadi kadang kayak kalau gitu hadir tuh kalau kita merinding, kenapa merinding itu Iya. betul itu Tanda-tandanya. berarti sinyal kita Tiba-tiba bisa nangkep takut, ya, iya. benar. Itu tuh yang gue baca tuh emang seperti itu. Mereka tuh kayak ingin menunjukkan eksistensi dia tuh ada. Dan gue yakin dimanapun tempat ada, cuman ya itu ada yang ganggu, Ada yang jahil, ada yang enggak, ada yang enggak. kadang yang jahil itu rata-rata yang dia ngerasa Keganggu keberadaannya ya. nah rumahnya kosong terus diisi sama dia mungkin datang kita nih ngapain nih orang nih, kecuali kalau kita duluan dia masuk mungkin ya udah sama-sama. Dan mereka tuh akan pergi kalau rumah ini rame. Benar. Terang, rame, ada Iya. aktivitas, mereka kegusur. Benar. Ah, nggak bisa lagi nih. Lari lagi ke tempatnya, nyari lagi, mungkin kehidupannya mungkin ya seperti itu. Karena rata-rata ya paling senang tuh di rumah kosong. Rumah kosong, gelap juga. Udah sampai akhirnya lo di rumah itu selesai, udah nggak ada gangguan lagi. Nggak ada gangguan karena emang udah hidup normal lagi. Hidup normal lagi. Nah sekarang sih kita kan di sini nih di Jakarta, kita sempat ada trauma juga nih. Oh, waktu lo beli rumah ini? Nah waktu gue beli rumah ini tuh sempat juga berpikir apa ini rumah ada isinya juga nih. Karena Tapi lo mengalami beberapa kali. nah gue takutnya kan namanya rumah kan, apalagi ini tadinya bekas, gue ceritakan rumah ini bekas tanah kosong, dekat empang, nggak tahu suka ada. Tapi alhamdulillah sih. Nah, rumah kita yang di Bandung sekarang tuh, kan kemarin kita pindah ke sini kosong ya Bang? Kosong lama, terus belum diisi sama kakak teteh ya, sebelum diisi sama kakak teteh. Oh, yang rumah yang udah jajari baru itu kan yang jajan. kita tinggalin, yang kita Tinggalin ke sebelum sini, ke Jakarta. Iya. Oke. Dia kosong lama, terus udah ada setahun kali ya, diisi sama si Uwa tuh, kakak teteh di Oke. situ. Nah dia juga jarang di situ tuh. Katanya tiap kan dia nerusin riasan teteh ya. Oke. Kalau dia ngedekor itu tetangga-tetangga nih yang bilang bukan si A-nya. Katanya
ini kalau malam tuh ada yang masak ini sampai tetangga tuh 2 orang ya, ada Pak Roni ya sama Pak Jamal tuh sampai ngintip takut ada ini karena tahu si Ua lagi masak katanya nggak ada orang tapi ada masak di situ. Sampai tetangga 2 orang tuh kemana pas kita ke Bandung ya pada laporan. Coba cerita. Iya. Teh itu di rumah katanya kalau si Uanya lagi ini Keluar. suka ada yang masak sampai kita katanya bapak sama Pak Roni itu ngintip siapa yang masak katanya tapi nggak ada orang tapi truang gitu. Oke, suara orang Iya, masak. ini baru cerita baru ini cerita pas kemarin ke Bandung ya. Oh, setannya chef. Iya. Ternyata emang kalau Ditinggalin ya kosong. Iya, gitu lagi. Makanya lebih baik sih kalau kita punya rumah mikir ya itulah. Biar ada yang nempatin aja. Jadi ada aktivitas, ada hawa-hawa manusia. Ya, mungkin dia pergi tuh kalau begitu. Iya, kosong setahun kayak gitu. Terus lampu-lampu kamar jangan gelap ya. Minimal kalau ya ada kehidupan, ada kehangatan sih mungkin dia juga ngerasa nggak nyaman dia pergi juga. Dia pergi benar. Oke lah, wow. Akhirnya gue denger versi fullnya. Karena begitu gue yang ngalamin, gue denger juga dari keluarga yang lain. Sekarang ini bener-bener gue baru denger nih dari Bang Andi sama Teh Yani. Bang Andi, Teh Yani, alhamdulillah terima kasih ya. Kalau di tempat yang sekarang sih udah enggak ya, udah nyaman dengan semua. Alhamdulillah. Anak-anak juga sehat semuanya. Nadi udah gede sekarang ya? Ya, sekarang udah SMA kelas 3, tahun ini kuliah. Oin yang botolnya muter, Oin dulu udah umur berapa tuh? Masih bayi dong. Bayi. TK dia kan Sekarang udah kelas 5. Oh, kelas 5. Cantik banget lagi Oin. Nih kita panggil nih Oin. Oin sini Oin. Oin nih. Ini Oin yang dulu botol bayinya muter. Nih. Oin. Muter di WC mau Cantik dipakai. banget ini ponakan aku. Nih. Oin. Botol Oin muter tau gak ceritanya? Iya. Nih, Oin dulu waktu masih kecil ya. Botolnya muter. Ya udah Bang Andi, terima kasih Teh Yani, makasih ya. Saya udah lihat konten ini, bye.